Speakers, balik lagi sama aku Rahma. Nah, pada podcast kali ini kita bakal berdiskusi mengenai backup storage. Oke, sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita pagi ini, kita perlu ketahui bahwa akhir-akhir ini ada yang lagi viral loh di dunia IT. Nah, apa itu perlu diketahui juga bahwa backup storage itu adalah bagian yang sangat-sangat krusial untuk strategi pelindungan data kita loh. Tanpa backup yang tepat dan juga baik, data pribadi kita itu bisa hilang dalam sekejap loh. Data pribadi maupun juga bisnis. Nah, bagaimana teknologi ini nanti akan mengatasi permasalahan yang lagi viral kemarin itu? Oke, langsung saja kita perkenalkan Mas Denny Christian sebagai System Engineer dari Simex Metrodata Indonesia. Halo. Mas Denny, halo. Bagaimana kabarnya, Mas? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaannya Mas Denny, ini gimana sih Mas terkait hal-hal yang viral kemarin itu? Gimana nih menurut Mas Denny? Kalau misalnya berkaca dengan yang viral itu ya itu kan memang kejadian udah benar-benar terjadi gitu kan. Jadi ya semestinya kita harus bisa ngejaga supaya kejadian itu nggak terulang lagi, atau at least kita punya suatu solusi yang bisa mengatasi kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu gitu. Solusinya gimana tuh Mas? Nah, solusinya itu sebenarnya ada banyak macam ya caranya. Pertama yang pasti kalau misalnya kehilangan data itu kan ibarat kayak kita punya KTP, punya SIM, punya macam-macam lah di dompet kita, terus tiba-tiba hilang. Itu mesti kan kita pertama bingung, ya kan? Ya. Kedua panik. Ya kan? Ini beneran terjadi di kasus yang kemarin juga ya, yang viral itu kan. Jadi ada kepanikan. Yang ketiga apa? Kerugian. Oke, benar-benar. Jadi ini pelajaran yang benar-benar berharga ya. Maksudnya kerugiannya tuh seperti apa? Ya contoh kecilnya kalau misalnya kita kehilangan dompet lah, intinya KTP hilang, SIM hilang, mungkin ada ATM juga hilang. Ya, repot. Repot kan? Maksudnya kayak mau bikin baru lagi, mesti bikin bikin surat keterangan kehilangan, lain sebagainya. Otomatis kita rugi apa? Rugi waktu, rugi biaya untuk operasionalnya, kayak kita mesti ke kantor apa segala macem. Terus mesti beli makanan, ya kayak gitu kan. Nah terus habis itu ya itu contoh kecilnya aja. Kalau misalnya di sistem IT kayak kemarin berarti kan digolongkan kerugiannya seberapa banyak besarnya gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya ini terjadi ya amit-amit ya, kalau misalnya terjadi di dunia bisnis yang misalnya nih data-data company, perusahaan segala macam, otomatis kan Fatal banget. Nah jadi di sini kalau untuk menanggulanginya itu sebenarnya harus dari preventif dulu gitu kan. Kalau misalnya preventif tetap kelolosan gitu ya, amit-amitnya tetap kelolosan ya, kita mesti punya obatnya lah atau solusi recovery-nya kayak gimana gitu. Nah kalau kita ngomongin di sistem IT atau masalah data nih, itu kita perlu adanya backup gitu kan ya. Nah Bahas di podcast kali ini ya. Oke. Untuk menghemat waktu nih ya, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke Mas Denny, pertanyaan yang pertama nih, mengapa backup storage itu sangat penting untuk individu maupun bisnis? Ya. Kenapa tuh? Ya balik lagi ya kayak yang tadi aku jelasin ya, karena kan kita kehilangan data aja kita mesti ngurusnya banyak banget kan, macam-macamnya. Apalagi kalau misalnya di dunia bisnis gitu kan, ada data sekian banyak, ada sekian tera misalnya hilang gitu aja, ya harus start dari nol lagi gitu kan. Padahal data itu kan data penting gitu kan, kayak misalnya aset dari perusahaan atau storage dari bahan baku perusahaan atau macam-macam lah, kan tergantung dari masing-masing perusahaan itu juga kan. Jadi itu ibaratnya kalau misalnya kehilangan data ya kayak kita kehilangan aset. Bener, itu nggak bisa dianggap remeh ya. Nggak bisa. Kadang masih banyak banget loh yang pasti remeh lah dari sih nama, alamat kayak gitu. Tapi kalau misalnya suruh ngulang lagi dari awal pasti kan bener repot juga loh. Dengan data itu bener-bener dan nggak bisa diremehin loh. Iya benar kayak gitu. Oke, langsung ya masuk ke pertanyaan yang kedua nih Mas Denny. Gimana tuh? Apa aja sih jenis-jenis backup storage yang tersedia di pasaran dan apa perbedaannya? Ada berapa sih?
jenis-jenis backup storage? Sebenarnya ada banyak ya macamnya, tapi paling aku secara general aja gitu kan. Sebenarnya yang general yang umum digunakan sekarang itu ada 3. Yang pertama backup to tape. Ya, jadi repositorinya itu ke tape. Tape itu ya cara penyimpanannya itu sama kayak kita punya kaset zaman dulu gitu kan, yang pakai kita gitu. Jadi data ya betul. Nah, itu manfaatnya atau kelebihannya apa? Itu untuk rentang waktu penyimpanan datanya itu bisa lama. Itu bisa 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun gitu ya. Range waktunya atau lama data bisa disimpan di situ tuh kisarannya 10 sampai 15 tahunan gitu. Nah, terus untuk kelebihannya lagi untuk yang tab ini, karena datanya itu disimpan di tab, yang dimana tab ini kan dia setelah data kesimpan di situ, kalau kita nggak mainin atau kita nggak aktifin, datanya nggak akan berubah kan. Maksudnya mau di rename ke apa segala macam nggak bisa gitu. Jadi pasti kecil kemungkinan ter-encrypt oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini ada macamnya ada banyak ya, kayak ada hacker, ada ransomware gitu. Mainin ya nggak jalan. Intinya kalau nggak dimainin ya datanya tetap kayak gitulah gitu. Itu untuk tab. Nah, terus yang lagi banyak juga yaitu ke disk gitu. Kenapa? Karena sekarang teknologi backup to disk itu sekarang udah banyak ya, kayak immutable. Apa tuh immutable? Nah, jadi fitur immutable ini ketika datanya sudah masuk atau disimpan di dalam repository disk ini, itu data hasil backupnya nggak bisa di-rename, nggak bisa dirubah, nggak bisa dihapus gitu. Jadi kalau misalnya amit-amit lagi nih, kalau misalnya serang gitu kan, keserang hacker, ransomware, ya datanya nggak bisa di-encrypt juga gitu. Jadi nanti kalau memang butuh untuk di-restore, datanya masih ada. Bayangkan ya, memang benar udah ada backup kok gini, tapi nggak ada immutable-nya. Terus amit-amit keserang nih sama ransomware. Ternyata hasil backupnya itu yang di-encrypt. Nah, kita mau restore gimana? Karena hasil backupnya udah ter-encrypt, nggak bisa juga kan, gitu. Ribet juga ya? Iya, ribet pasti. Gitu. Terus yang ketiga itu ke cloud. Nah, kalau untuk yang ke cloud ini caranya itu ya dari production atau dari environment IT-nya itu di backup ke cloud gitu kan, langsung gitu. Kayak kita punya aplikasi chat-chatan itu ya, tahu kan? Itu tiba-tiba dia suka nge-backup sendiri apa-apa, kita mesti nunggu kan. Ya kayak gitu. Ya seperti itulah kalau untuk repository di dunia IT untuk yang sekarang ini secara general ada 3, ada tab, disk. Gitu. Oke, bedanya kalau yang cloud tadi dia tuh nggak ada fisiknya. Iya, benar. Oke, lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga nih. Apa aja sih praktik terbaik yang harus diikuti saat melakukan proses backup data? Untuk prakteknya ya, sebenarnya kalau untuk ngomongin backup itu sebenarnya udah ada aturannya. Ini aturannya udah dari dulu lah, ya ada SOP-nya. Nah, aturannya itu dinamainya 321 gitu ya. Apa tuh? 321 bukan ini ya, bukan ini formasi sepak bola ya, bukan. Ya, jadi ini memang rule-nya dinamainya 321. 3 ini, angka 3 itu maksudnya apa? Kita punya ada 3 data. Nah, 3 data ini ada data aslinya dan 2 copy minimal seperti itu. Lebih nggak masalah. Bagus ya. Bagus. Nah, jadi 2 kopinya ini tadi kan aku bilang ada 1 data asli, 2 data copy. Nah, 2 data copy ini disimpan di media yang berbeda. Nah, medianya itu contohnya nih, misalnya pakai yang satu dimasukin ke tab, yang kedua dimasukin ke backup to disk gitu. Atau yang satu backup to disk, yang satu ke cloud, itu boleh juga gitu. Jadi ya terserah, 2 media ini harus berbeda gitu kan. Ya, 2 media ini yang aku sebutin tadi ya, dari 3 general repository. Nah, media yang kedua, 2 media ini bebas mau kayak gimana untuk pasangannya ya. Nah, kemudian ada 1 ya, angka 1 ini maksudnya untuk offsite-nya. Offsite itu gimana? Maksudnya hasil backup-nya ini bisa ditarik keluar data center gitu. Jadi misal nih data center di gedung A. Nah, terus di backup. Hasil backup-annya itu dikeluarkan dari gedung A atau dari si data center ini. Di situ ya. Gitu. Untuk apa sih? Ini sebenarnya lebih ke pengamanan kalau misalnya terjadi bencana juga gitu kan. Bencana itu ada macam ya, ada
kebakaran, ada banjir, ada pabung ya, dan lain sebagainya. Siap. Antisipasi, benar gitu. Jadi Curkah, wah masih ada. masih ada yang di luar gitu kan. Nah, terus ini yang satu ini untuk offsite biasanya itu pakai yang MediaTek atau kayak yang cloud. Ya. Ya, karena kalau disk itu kan biasanya harus masuk di situ kan di alatnya. Betul. Kayak gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan keempat, Denny. Gimana sih Mas caranya memastikan bahwa backup storage itu aman dari Aman ya. cyber? Gimana susah? Sebenarnya sih kalau aman dari serangan cyber atau segala macam itu balik lagi sih ke pelindungan awalnya kayak gimana. Karena balik lagi kan, tadi aku sempat jelasin bahwa kalau untuk masalah proteksi data itu sebenarnya harus dilihat dari yang pertama awalnya kayak gimana. Maksudnya awal itu ada firewall-nya kah, ada terus ada DMZ-nya lah, atau demilitary zone-nya itu biasanya isinya untuk nge-trap ransomware atau hacker yang disaring gitu lah. Istilahnya saring lagi di situ, sasaran hacker atau ransomware-nya akan di situ bisa teratasi gitu, nggak sampai ke bagian production-nya. Jadi udah identifikasi ini ada hacker. Iya, ini ada yang nyerang nih, kita harus tutup yang mana gitu. Nah, jadi itu untuk fungsinya DMZ gitu kan. Nah, terus baru ke masalah production. Nah, kalau untuk masalah backup ini lebih ke recovery ya. Jadi kalau misalnya amit-amit udah ada firewall, udah ada udah ada DMZ, udah ada trap juga bahkan dan lain sebagainya, udah hardening, masih kelolosan atau masih tembus, nggak menutup kemungkinan. Nah, obatnya apa ya? Si restore ini, atau kita melakukan restore dari hasil backup ini gitu untuk recovery. Kenapa? Karena lebih baik ada recovery-nya daripada benar-benar hilang semua gitu kan. Mungkin memang kalau kita ngomongin recovery pasti ada downtime gitu kan. Ada data sekian, mungkin sekian jam itu hilang, tapi at least nggak keseluruhan data. Kayak nggak dari nol lah kita. Jaga-jaga gitu ya. Itu paham kan ya maksudnya. Jadi kerugian dari sisi bisnisnya juga bisa lebih diperkecil. Nah, itu masuknya ke kalau kita ngomongin bisnis ya gitu. Oke. Jadi kayak istilahnya gampangnya kalau misal kita bobol di rumah, ya udahlah pagar rusak nggak apa-apa, yang penting di dalamnya perhiasanku aman. Karena ada kayak untung nggak hilang, untung ini masih untung kayak gitu ya. Ada resiko manajemennya lah gitu. Oke. Mau minimalisir ya. Kerugian gitu ya. Oke. Jadi ada istilah juga lebih baik mencegah ya. Mencegah daripada mengobati. Benar. Oke. Waduh, ini sebenarnya menarik banget nih ya. Terkait backup storage masih banyak banget nih yang bisa digali. Cuma karena waktu kita terbatas ya guys ya. Kita udah di penghujung acara nih, penghujung pertanyaan yang terakhir. Oke, jadi menurut Mas Denny nih, apa sih Mas yang akan jadi tren ke depan untuk backup storage itu sendiri? Oke, kalau untuk trennya ya balik lagi ya. Sekarang lagi banyak yang tab itu pasti, karena dari dulu sampai sekarang tab itu selalu ya, karena terus nah gitu ya. Ya, karena pasti penyimpanan dengan rentang waktu yang lama itu penting, butuh juga. Betul. Nah, untuk kedepannya paling soal backup to disk ya, backup to disk atau repositorinya itu di disk, karena untuk repositori di sini biasanya sekarang udah punya fitur immutable. Gitu. Jadi ya ada fitur immutable, nggak bisa di rename, nggak bisa dihapus gitu kan. Karena saya sistem engineer HPE, jadi tahu fiturnya ya untuk di HPE seperti apa. Itu ada kita barangnya seperti itu yang bisa immutable. Nah, yang kedua itu masalah kecepatan, karena namanya nge-backup itu kan lama ya kan, harus tunggu sekian jam. Bahkan ada yang bisa mungkin 1 hari gitu kan. Kenapa? Karena balik lagi besar datanya seberapa sih yang mereka punya gitu. Jadi untuk trennya ya masih tab sama disk gitu, kayak gitu. Untuk saat ini dan ya depannya mungkin ya kayak gitu. Karena kan aku juga bukan orang yang bisa cek modem dan lain sebagainya ya. Prediksi gitu. Oke, sebelum
kita mengakhiri podcast hari ini, ini dong Mas, Ya. closing statement dari Mas Denny sendiri terkait yang viral kemarin, Ya. ataupun terkait backup story dan terkait tema dan pembicaraan kita pagi hari ini dari Mas Denny sendiri. Closing statement terkait podcast hari ini, sediakanlah backup sebelum backup menyusahkanmu. Repot karmu atau jangan sikap ke data kalian ya. Jangan remeh ransomware. Jadi tadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati. So, daripada mending kalian sediain nih perlindungan data mulai dari sekarang daripada kan ke depan. Mending repot kan nih. Gitu. Benar ya Mas Denny ya? Ya benar kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Denny Christian, luar biasa penjelasannya mengenai Ya, semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga Sobat Flickers juga bisa menyerap ilmu nih yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Oke, Sobat Flickers, dari penjelasan Mas Denny itu tadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa sekali lagi jangan menganggap remeh ransomware. Ya, jangan menganggap remeh kehilangan data. Walaupun kayak, apa sih data, nama, nomor telepon atau apa segala macam, itu tuh penting banget guys. Nah, untuk informasi lebih detail dan informasi selanjutnya, kalau kalian mau tanya-tanya detail lagi, aduh ya aku kayaknya mau beli nih backup storage, aku butuh ini, langsung aja klik link yang ada di bawah ini. Nanti kalian klik aja dan bisa gali-gali informasi lebih lanjut lagi terkait backup storage. Oke, terus Flickers, udah apa nih? Enggak. Enggak. Selesai. Saya pikir mau nambahin sesuatu lagi. Oke. Sobat Flickers, jika ada saran selanjutnya kita mau bahas apa lagi di podcast kita, bisa langsung komen aja di bawah. Aku mau dong request temanya ini, ataupun lagi mau ngangkat hal-hal yang viral maupun apapun itu, bisa langsung komen aja di bawah. Bebas ya, monggo Bapak dan Ibu, Kakak, Mas, Mbak. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.